Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sobat ngaji ID dimanapun berada, semoga Ramadan ini selalu sehat selalu ya, dan ditingkatkan terus ibadahnya, qiyamul lailnya. Baik, sobat ngaji ID dimanapun berada, kami akan membahas tentang Gen Z nih, Gen Z maksudnya ya, yang dimana jutaan Gen Z menganggur ya. Lanjut. Fenomena pengangguran di kalangan Gen Z kini menjadi persoalan global. Data Organisasi Buruh Internasional menunjukkan sekitar 262 juta anak muda masuk kategori NEET, ya, tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan. Di Indonesia, data BPS juga menunjukkan Gen Z menempati tingkat pengangguran terbuka tertinggi. Kondisi ini menjadi ironi di tengah narasi bonus demografi dan target besar menuju Indonesia Emas 2045. Nih, sobat ngaji ID. Sejumlah pihak menilai penyebabnya adalah ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan industri, dampak otomatisasi dan teknologi AI, serta lambatnya penciptaan lapangan kerja dibanding pertumbuhan angka kerja. Bahkan laporan Global Risks Report 2026 menempatkan pengangguran sebagai salah satu ancaman terbesar bagi stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Namun, persoalan pengangguran Gen Z tidak cukup dipahami sebagai masalah teknis ketenaga kerjaan saja. Akar persoalannya bersifat sistematik karena berkaitan dengan sistem ekonomi kapitalisme yang menempatkan negara hanya sebagai regulator pasar, sementara kekuatan modal diberi uang besar untuk menguasai sumber daya dan menentukan arah ekonomi. Akibatnya, distribusi kekayaan semakin timpang dan kesempatan kerja semakin terbatas. Pendidikan pun sering hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri, bukan membangun kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Bahkan kemajuan teknologi sering dimanfaatkan untuk efisiensi produksi yang justru menggeser peran manusia dan memperluas pengangguran. Solusi mendasar atas krisis pengangguran ini menurut perubahan paradigma ideologis dengan meningkatkan sistem kapitalisme dan kembali kepada Islam secara kafah. Dalam sistem Islam diterapkan melalui syariat Islam. Negara berperan sebagai ra'in atau pengurus dan junah atau pelindung bagi rakyat yang bertanggung jawab, langsung menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup setiap individu. Pengelolaan sumber daya alam sebagai milik umum oleh negara, distribusi kekayaan yang adil, serta pengembangan sektor-sektor real strategis akan membuka lapangan kerja luas dan memastikan kesejahteraan tidak hanya menjadi janji politik, tetapi benar-benar terwujud bagi setiap individu rakyat. Mungkin itu saja ya sobat ngaji ID dimanapun berada. Mungkin sobat ngaji ID ada pandangan sendiri, boleh ya di komentar. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.